Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Ronald Darmansyah. Nomor induk saya 111204x17. Mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi kelas R. Prodi Administrasi Negara kelas sore. Saya akan mempresentasikan jawaban evaluasi akhir semester pelajaran Aplikasi Teknologi Informasi. Yang pertama, aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia adalah sebuah aplikasi yang dirancang serta dibangun dengan menggabungkan elemen-elemen seperti dokumen, suara, gambar, animasi, serta video. Pemanfaatan dari aplikasi multimedia ini bermacam-macam, seperti untuk membuat profil perusahaan, aplikasi pembelajaran interaktif, e-learning, aplikasi informasi interaktif di bidang kesehatan, dan sebagainya. Aplikasi multimedia ini dirancang sebagai media informasi interaktif pada program fisioterapi di pedesaan yang dijalankan oleh Puskesmas Perseorangan, yang bertujuan supaya masyarakat lebih mudah mengerti dan paham dengan adanya informasi multimedia interaktif ini. Aplikasi ini dirancang menggunakan software pokok Adobe Flash dan beberapa software tambahan lainnya. Aplikasi ini nantinya di-outputkan ke dalam bentuk Flash application. Yang kedua, virtual reality adalah teknologi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dalam teknisnya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan dapat berinteraksi dengan seseorang. Contoh teknologi virtual reality yang cukup sederhana adalah Google Cardboard karena dibuat menggunakan kertas. Google Cardboard ini belum begitu mempunyai banyak fungsi, tetapi dengan menggunakan Google Cardboard kita akan merasakan pengalaman virtual reality dengan cara menggabungkan smartphone yang memiliki sensor gyroscope dengan Google Cardboard. Sedangkan augmented reality adalah integrasi informasi digital dengan lingkungan penggunaan secara real time. Berbeda dengan virtual reality yang menciptakan lingkungan 3 dimensi yang benar-benar buatan. Teknologi augmented reality menggunakan lingkungan yang ada di dunia nyata, kemudian menambahkan informasi baru di atasnya. Untuk perangkat augmented reality yang menyita perhatian adalah perangkat besutan Microsoft yang diberi nama Microsoft HoloLens. Perangkat ini berfokus pada penggabungan hologram 3 dimensi yang bersifat augmented reality dengan dunia nyata. Selain itu, Google Glass yang berbentuk kacamata yang dibuat oleh Google merupakan kacamata yang menggunakan teknologi augmented reality yang memiliki banyak fungsi. Yang ketiga, artificial intelligence. Yang disebut artificial intelligence adalah sistem kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi yang nantinya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentukan dari entitas ilmiah yang sudah ada. Kecerdasan ini lebih menekankan kepada kemampuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan dan dapat diterapkan secara langsung. Meskipun memiliki konotasi yang bersifat ilmiah, artificial intelligence juga membentuk cabang ilmu komputer, pembelajaran perilaku, adaptasi dengan sebuah mesin. Cara kerja kecerdasan buatan menggabungkan dari jumlah data, algoritma, kecerdasan, pengolahan sistem yang berulang, serta dapat memungkinkan sebuah perangkat lunak untuk belajar secara otomatis mengikuti pola dan fitur yang ada. Terdapat beberapa bidang studi luas dengan cakupan teori, metode, model dari sebuah kecerdasan buatan yang meliputi pembelajaran mesin, jaringan neural, deep learning, cognitive computation, computer vision atau fisik komputer, dan pemrosesan bahasa ilmiah. Selain itu, juga dapat dikembangkan untuk mendukung sistem seperti unit pemrosesan grafis, algoritma lanjutan, Internet of Things, hingga API atau lebih dikenal dengan antarmuka pemrosesan aplikasi. Dan yang sangat populer akhir-akhir ini, pengembangan dan teknologi berbasis machine learning yang telah menerapkan kecerdasan buatan sebagai komponen penting. Yang keempat, e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintah. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik.
untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Tujuan dari dibangunnya e-government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan publik yang tidak dibatasi dekat waktu atau lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Secara umum tujuannya sebagai berikut, yaitu meningkatkan kualitas layanan masyarakat, terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses baru kepada masyarakat, mengurangi waktu, uang, dan sumber daya lain, baik di sisi pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat dengan memperpendek proses pemberi layanan. Yang terakhir, yang kelima, e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah praktik pelaksanaan dan juga pengelolaan proses bisnis utama, seperti dalam hal perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan juga penyediaan servis dengan menggunakan teknologi komunikasi dan data yang sudah terkomputerisasi. Model e-bisnis terdapat 8 model e-bisnis yang saat ini banyak berkembang, yaitu virtual storefront, marketplace contract store, information broker, transaction broker, electronic clearing house, reverse auction, digital product delivery, content provider. Untuk pelaku e-bisnis ini yaitu organisasi, konsumen, perusahaan, supplier, pekerja, dan rekan bisnis. Alat atau media yang digunakan, sumber daya yang digunakan adalah teknologi informasi dan komunikasi, komputer, data yang telah komputerasi, dan internet. Kegiatan sasaran ini yaitu kegiatan bisnis, proses bisnis utama, pembelian, penjualan, pelayanan, transaksi, dan operasi bisnis utama. Tujuannya adalah untuk koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan organisasi, transformasi proses bisnis, dan saring informasi. Keuntungan didapatkan yaitu pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi, memberikan nilai bisnis yang berbeda, efisien, peningkatan produktivitas, dan keuntungan. Untuk pengertian e-commerce, yaitu e-commerce berasal dari bahasa Inggris yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik, dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Di tengah perkembangan arus teknologi dan informasi digital yang semakin canggih, aktivitas e-commerce adalah suatu penerapan dari e-bisnis atau bisnis elektronik yang mana berhubungan dengan kegiatan transaksi komersial. Jadi secara garis besar, pengertian e-commerce ini bukan hanya meliputi aktivitas atau perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, silent service, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. E-commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi. Di samping memanfaatkan teknologi digital, e-commerce ini juga membutuhkan database, email, dan juga teknologi yang lain atau non-internet. Misalnya saja dalam mengirim barang dan membayar produk dari e-commerce. Contoh e-commerce yang di Indonesia yaitu seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Gojek, dan lain-lain. Kehadiran e-commerce juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, bukan hanya bagi pihak penjual, namun pembeli. Secara umum ada beberapa keuntungan dalam penggunaan customer. Bahwa ini adalah manfaat e-commerce bagi pihak pemilik usaha atau seller, yaitu jangkauan pasar lebih luas, mengurangi infrastruktur, anggaran keluar berkurang, dan harga lebih terjangkau. Demikian presentasi yang saya sampaikan untuk ujian akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.